Dua pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Dean James, sama-sama tampil di Liga Eropa 2025/2026 pekan kedua, Jumat dini hari WIB. Keduanya turut membantu timnya meraih kemenangan. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, Calvin Verdonk tampil sebagai starter. Seperti biasa, Calvin Verdonk tampil solid mengawal sisi kiri pertahanan LOSC Lille. Dalam laga yang digelar di Stadion Olimpico ini, Lille unggul 1-0 di menit ke-6 via gol yang dilesakkan Hakon Haraldsson. Calvin Verdonk mencatatkan 72% umpan sukses dan 4 tackle bersih selama 68 menit berada di lapangan. Tak lama setelah Calvin Verdonk keluar, LOSC Lille dihukum tendangan penalti. Beruntung bagi LOSC Lille, sang penjaga gawang Berke Ozer berhasil mengamankan eksekusi penalti AS Roma yang dilepaskan Mati Soul. Lille pun menang 1-0 atas AS Roma dan untuk sementara berada di papan atas klasemen dengan 6 angka. Di sisi lain, Dean James menunjukkan dirinya layak diandalkan sebagai fullback kiri timnas Indonesia. Saat Go Ahead Eagles tandang ke markas Panathinaikos dini hari tadi, Dean James mencetak 2 assist. Assist pertama tercipta di menit 75 kepada Milan Smith. Berselang 7 menit, Dean James kembali memberikan assist kepada Milan Smith, lagi-lagi melalui umpan silang dari sisi kiri. Berkat 2 assist itu, Go Ahead Eagles berbalik unggul 2-1 atas Panathinaikos dan skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Ole Romeni tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Jumat dini hari WIB. Penyerang 25 tahun itu menjadi pemain ke-15 timnas Indonesia yang telah mendarat di Jeddah. Sebelumnya, pada Kamis 2 Oktober 2025, ada 14 pemain timnas Indonesia yang tiba di Arab Saudi. Sebanyak 14 pemain yang dimaksud adalah Tom Hey, Prik Marklock, Eliano Reinders, Beckham Putra, Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Jordi Amat, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Ramadan Sananta. Berhubung 15 pemain sudah mendarat, itu berarti masih ada 14 personel yang belum tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 14 pemain itu merupakan pesepak bola ABRO yang sesuai jadwal masih memiliki pertandingan akhir pekan ini. Rencananya pada Senin 6 Oktober 2025, Calvin Verdonk dan kawan-kawan baru tiba di Arab Saudi. Mereka tiba 1 hari sebelum official training yang dilangsungkan pada Selasa 7 Oktober 2025. Harapannya pemain-pemain yang datang belakangan dapat cepat beradaptasi. Kehadiran mereka dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Selanjutnya pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, timnas Indonesia akan menantang Irak. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up akan bentrok dengan runner-up grup A untuk tampil di playoff Asia. Menarik menanti aksi timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Kali ini PSSI mengincar rekan satu klub pemain timnas Indonesia Eliano Reinders di PC Zwolle, Tristan Goijer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian timnas Indonesia. Goijer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Goijer. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, tutur Tristan Goijer. Karena satu klub dengan Eliano, Goijer selalu terlihat bersama. Melalui sosial media, setelah Eliano pulang membela timnas Indonesia,
Di laga melawan Australia dan Bahrain, dia berbicara kepada Guijer untuk datang ke Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari Sandy Walsh, salah satu andalan lini belakang timnas Indonesia. Meski sempat ditarik keluar lebih awal saat membela Buriram United, manajer timnas Sumarji memastikan kondisi Sandy sudah pulih dan siap bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Barusan ini tadi saya chat Sandy juga, kondisinya tidak ada masalah, ujar Sumarji. Sandy sempat mengkhawatirkan publik setelah mengalami masalah fisik saat pertandingan antara Buriram United versus FC Seoul pada Selasa. Pemain berusia 30 tahun itu harus ditarik keluar lapangan hanya 20 menit sejak laga dimulai. Meski tidak ada informasi resmi soal jenis cedera, dugaan mengarah pada kram atau ketegangan otot ringan. Namun, Sumarji memberikan kepastian bahwa kondisi Sandy tidak mengkhawatirkan, dan ia sudah tiba di Jeddah untuk bergabung bersama skuad. Ole Roemeny masuk dalam daftar 28 pemain yang akan dibawa Patrick Kluivert untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Pemanggilan tersebut menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Terlebih Ole Roemeny baru saja mengalami cedera parah. Ole harus masuk ke meja operasi akibat cedera parah saat bermain di Piala Presiden 2025 saat melawan Arema FC. Namun, belakangan ia mulai aktif membagikan kabar terkininya lewat media sosial. Kemungkinan besar ia akan siap pada putaran keempat nanti. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa kondisi cedera Ole Roemeny menunjukkan perkembangan positif. Setelah melalui proses penyembuhan cedera selama hampir 2 bulan, Ole dikabarkan tersedia untuk laga menghadapi Arab Saudi dan Irak. Sejauh ini, cedera yang dirasakan Ole Roemeny sudah berangsur membaik. Itu laporan yang sudah saya terima, ujar Sumarji. Namun, Sumarji belum dapat memastikan apakah Ole Roemeny akan tampil dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Semua keputusan mengenai pemain yang diturunkan ada di tangan Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Jelang duel lawan Arab Saudi dan Irak kabarnya, PSSI sedang mengincar striker yang saat ini berlaga di Serie A Italia. Sosok tersebut adalah Tej Dalinga. Ia merupakan striker jangkung yang kini membela Bologna di Serie A Italia. Nama Tej Dalinga kian diperbincangkan karena selain performanya yang ciamik, ia memiliki darah keturunan Indonesia. Rumornya, ia punya darah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lahir pada 3 Agustus 2000 di Groningen, Belanda, Tej memiliki tinggi badan 190 cm. Meski PSSI belum memberikan konfirmasi resmi, manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa federasi terus membuka kemungkinan menambah pemain keturunan dengan kualitas kelas atas. Dengan tinggi badan mencapai 1,90 meter, Dalinga kerap menang duel udara dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Postur tersebut sangat cocok untuk gaya permainan timnas Indonesia yang membutuhkan kekuatan fisik dan penyelesaian akhir yang klinis. Sebelum cedera, Ole Roemeny merupakan sosok vital di lini depan timnas Indonesia. Striker yang membela Oxford United ini berhasil mencetak gol spektakuler yang bahkan diganjar penghargaan Best Goal AFC. Namun, cedera retak punggung kaki yang ia alami saat melawan Arema FC membuat federasi harus mencari alternatif baru. Disinilah Dalinga dianggap sebagai sosok tandem yang sangat potensial. Roemeny dengan gaya bermain serba bisa dan pergerakan eksplosif, serta Dalinga dengan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara, dapat membentuk duet maut yang saling melengkapi. Jika benar bergabung, keduanya akan menjadi kombinasi penyerang paling tajam yang pernah dimiliki skuad Garuda.